Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa murabbiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilaha illa hakim. Amma ba'd. Saya mati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali untuk niat baik kita, dan tadi sudah seharian kita mencoba memasuki, walaupun masih cukup global karena memang temanya sangat besar, tentang tema pendidikan, bagaimana Islam mendidik generasinya. Dan saya mulai dari hasil bagaimana dahulu produk peradaban yang dihadirkan oleh muslimin, sampai kemudian kita mencoba melihat bagaimana sesungguhnya muslimin dahulu menyiapkan generasinya. Titip pesan buat tidak semua, nanti ibu saya ambilkan yang belakang untuk kita bicara memasuki poin yang barusan disampaikan tentang bagaimana fase perkembangan anak itu di dalam Islam. Saya dirahmati Allah SWT, di dalam salah satu ceramahnya, dan ini seorang ahli pendidikan Islam, ya, sudah meninggal, Syekh Muhammad Qutub rahimahullah ta'ala. Beliau ahli pendidikan Islam dahulu, terakhir di Ummul Qura, Mekah. Beliau juga punya buku-buku tentang pendidikan Islam dan pemikiran Islam. Salah satunya buku yang luar biasa adalah Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah, konsep pendidikan Islam. Dan di salah satu ceramahnya, ketika beliau bicara tentang semua ilmu, dari semua ilmu, yang paling dirusak oleh Zionis ada dua. Ilmu ini kan macam-macam, banyak sekali ilmu ini. Tapi yang paling dirusak oleh Zionis ada dua. Satu, ilmu pendidikan. Dua, ilmu psikologi. Dua ilmu itu yang paling dirusak oleh Zionis. Mengapa? Karena dua ilmu ini hasilnya manusia. Dan ini unsur paling penting di peradaban manusia, yaitu manusia itu sendiri. Pendidikan menghasilkan anak didik, psikologi akan bicara tentang jiwa manusia. Jadi bagaimana dia bisa disetir oleh Zionis, maka kemudian dengan masuk ke wilayah itulah, maka kemudian mereka bisa menyetir dunia hari ini. Kekhawatiran Zionis kalau teman-teman ke Palestina itu bukan hanya ketika anak-anak memegang batu melempari mereka, apalagi mereka menerbangkan layang-layang untuk membakar kebun-kebun mereka. Jadi anak Gaza itu main layang-layang saja itu isinya senjata, Pak. Menerbangkan layang-layang, itu isinya senjata itu. Bukan hanya ketika mereka menembakkan roket, yang paling mereka takuti adalah sekolah-sekolah Islam di Palestina. Itu yang paling ditakuti, makanya mereka sangat ketat menerapkan kurikulumnya. Buku kurikulum yang dipakai di sekolah di Palestina itu dikontrol ketat oleh Kementerian Pendidikan di Israel. Ada seorang guru yang menunjukkan bahwa contoh, jadi buku yang dibuat kurikulumnya oleh muslimin itu harus dimasukkan dulu ke Kementerian Pendidikan Israel. Dari situ kemudian dikeluarkan lagi, kemudian dibandingkan oleh sang guru, dibuka persis seperti tidak ada yang berubah. Halaman persis, tidak ada yang berubah sepertinya. Tapi kalau lebih jeli ada yang berubah. Belum tahu apa yang diubah. Yang diubah adalah tidak boleh ada identitas Muslim di situ, dan tidak boleh ada kesan bahwa Israel yang disetel di TV di perbatasan, umpamanya itu masuk umpamanya dari Jordan, gitu ya.
masuk di perbatasan Allenby. Begitu antum masuk ke situ, ada TV, tayangan TV, antum akan melihat jadi orang-orang Palestina, ibu-ibu berjilbab, kemudian anak-anak mudanya, kemudian mereka bercerita alangkah nyamannya mereka bekerja di rumah sakit, di sekolah-sekolah Israel, segala macam itu ya. Itu tayangannya. Itu kan. Jadi di luar mereka ingin mengemas diri bahwa ini sebenarnya kita ini bersama-sama, sama-sama damai segala macam. Jadi teman-teman, pendidikan itu yang paling dirusak. Berikut psikologi, ilmu psikologi. Psikologi kapan-kapan kita boleh bicara, ya. Tapi kita hari ini bicara tentang tema pendidikan. Semakin kita dalami, kita semakin tahu bahwa Zionis bermain di wilayah itu dengan sangat kuat, seperti kalimat Syekh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala. Baik, teman-teman rahmati Allah. Saya ingin memulai dari yang tadi kita mulai. Saya tadi di buntut terakhirnya, saya menyampaikan tentang 3 ayat, kemudian 1 hadis Nabi SAW. 3 ayat, ini saya ringkaskan saja untuk yang hari ini yang hadir. 3 ayat itu adalah merupakan konsep pendidikan dalam Islam, dan Islam itu karakternya mudah, sederhana, tidak rumit teori-teorinya. Allah SWT berfirman di Al-Baqarah 129, Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian Al-Baqarah 151, 3 ayat. Yang di Al-Baqarah 129 adalah doa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Ibrahim, ya Allah Rabb, utuslah seorang rasul di antara mereka ini. Waktu di Mekah, Nabi dia di Mekah, nanti di Mekah ini utuslah seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mensucikan jiwa mereka, sungguhnya Engkau Maha Aziz lagi Maha Hakim. itu doa Ibrahim, Al-Baqarah 129. Al-Jumu'ah ayat 2 adalah jawaban Allah terhadap doa Ibrahim. Allah jawab, betul Allah kirim seorang rasul, Allah utus seorang rasul di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di antara kalian seorang rasul di masyarakat ummi, masyarakat yang buta huruf, yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu al-hikmah, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu al-hikmah. Dan dulu mereka dalam kesesatan nyata. Itu yang Al-Jumu'ah ayat 2. Yang Al-Baqarah 151 Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus seorang rasul di antara kalian, tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mengajarkan ilmu apa saja yang belum mereka ketahui. Ya, ini ringkasannya saja. Ringkasannya adalah 1, konsep pendidikan hari ini salah satu kesalahannya adalah kesalahan dalam tujuan. Dan ini fatal, salah tujuan kok kesalahan fatal. Anda kalau naik pesawat salah tujuan gimana ceritanya gitu? Salah tujuan, ini fatal sekali. Karena tujuan, banyak orang menyekolahkan anak karena ingin anaknya pintar. Padahal Allah dalam Al-Jumu'ah ayat 2, tujuannya adalah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Yaitu untuk mengeluarkan anak didik, mengeluarkan anak kita yang kita didik ini dari kesesatan yang nyata. Maka hari ini karena tujuan, sampaikan, karena tujuannya pintar, maka lahirlah orang pintar tapi sesat. Belum keluar dari kesesatan nyata. Jadi jahiliyahnya zaman Nabi SAW dahulu, yang itu secara sistem dikawal kejahiliyahan itu oleh sistem Persia dan sistem Romawi, maka
yang terjadi adalah menghilangkannya. Dan ternyata menghilangkannya dengan konsep 4 tadi itu yang disebutkan itu. Kalau dibandingkan dengan doa Ibrahim yang terjadi hanya menggeser satu kata, yaitu mensucikan jiwa digeser. Mensucikan jiwa digeser dari nomor 4 digeser ke nomor 2. Gitu ya. Dan itu tepat. Itu tepat sekali. Kenapa? Yang tadi belum saya sampaikan, ini saya sampaikan sekarang. Itu ayat 2. Nanti belajari ayat-ayat setelahnya. Ada bunyi ayat yang kita akan tahu mengapa. Ini salah satu alasan. Mengapa yang mensucikan jiwa, yang oleh doa Ibrahim, diletakkan nomor 4. Tanya. Membacakan ayat, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, mensucikan jiwa. Ini doa Ibrahim. Oleh Allah yang mensucikan jiwa digeser ke nomor 2. Kemudian diturunkan. Terakhir, Al-Hikmah. Jadi, membacakan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah. Ini urutan yang benar yang Allah sampaikan. Kenapa? Nanti lihat ayat-ayat setelahnya. Allah berfirman tentang orang-orang yang masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang Allah berikan Taurat. Jadi orang-orang Bani Israel ahli ilmu dulu. Ahli ilmu. Mereka punya Taurat kitab suci. Kayak Quran, kitab suci. Mereka diberi Taurat, tapi Taurat itu fungsi di kehidupan mereka. Perumpamaan mereka seperti keledai. Keledai yang memanggul, membawa lembaran-lembaran ilmu. Sebelum bicara tentang maknanya apa, teman-teman, masyarakat Arab itu menganggap binatang yang paling hina itu bukan anjing, tetapi tidak hina. Orang Arab menganggap binatang yang hina, kemudian bodoh, yang dia adalah lambang al-balada. Al-balada itu dungu. Ada al-jah, begitu diajari bisa pinter dia, berubah. Tapi kalau balada itu sudah diajari tetap dungu, tetap bodoh. Itu adalah perlambang dari keledai. Oke, bayangkan teman-teman, lihat sekarang. Orang Bani Israel diberi Allah kitab suci, itu mestinya dia memimpin bumi di posisi yang paling tinggi, orang-orang kayak begini. Karena mereka megang kitab suci. Karena yang megang kitab suci itu mesti ada di posisi paling tinggi harusnya. Karena Rasul Muhammad SAW menyampaikan, kana Banu Israel yasusuhum ambiya'uhum. Orang-orang Bani Israel itu yang memimpin secara kepemimpinan itu adalah, maka kepemimpinan itu di tangan mereka yang memegang ilmu Alkitab. Tetapi bukannya mereka menjadi yang paling tinggi, malah mereka jatuhnya sudah sampai hilang kemanusiaannya jadi binatang. Binatangnya pun binatang yang paling hina. Lihat jatuhnya ya, supaya tahu jatuhnya ahli ilmu kalau ngerti Alkitab, tapi Alkitab itu malah buat mainan tuh. Dan Alkitab itu malah tidak berfungsi di kehidupan, jatuh seperti itu. Baik. Itulah mengapa urutan tadi itu, urutannya adalah membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa, baru belajar ilmu Alkitab. Kemudian baru belajar ilmu Al-Hikmah, ini As-Sunnah. Karena kalau belum disucikan, ditaruh di belakang seperti doa Ibrahim, nomor 4 mensucikan itu. Dinaikkannya ilmu Alkitab, ilmu Al-Hikmah, baru mensucikan, resikonya adalah bisa jadi dia ahli dalam tema ilmu Alkitab, tetapi tidak suci. Ketika tidak suci, yang terjadi adalah dia seperti keledai. Apalagi sudah tidak suci, nggak belajar Alkitab, nggak belajar As-Sunnah, maka saya sering bilang, itu wisuda itu sebenarnya mewisuda para keledai. Saya sering bilang, keledai 1 naik panggung di wisuda, selamat wisuda, keledai 1, keledai 2 naik terus. Gimana tidak? Ini kebalik saja masalah. Jadi tidak semua. Ilmu Alkitab enggak, ilmu As-Sunnah tidak, tentang kesucian jiwa tidak, membacakan ayat Allah juga enggak. Yang lahir pasti keledai. Tahu ya? Ini luar biasa pendidikan. Ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah itu. Oke? Jadi rendah sekali. Hina sekali.
itu akan sampai di level al-baladah, kebodohan yang tidak bisa disembuhkan nanti. Baik, maka kesesatan nyata itu dikeluarkannya dengan cara ini. Tadi sudah saya jelaskan kalau ayat Al-Jumu'ah ayat 2 digabung dengan surat Al-Baqarah 151, Al-Baqarah 151 sama 4 ini. Membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, ditambah satu lagi, 4+1, yaitu mengajarkan ilmu apa saja yang belum mereka ketahui. Nah itulah urutan, itu nomor 5. Jadi nomor 5 terakhir ini. Bacakan ayat Allah, membaca itu include di dalamnya menghafal. Karena yatlu, tilawah, itu include di dalamnya. Jadi kalau nanya, di mana Pak perintahnya menghafal Quran di Quran? Itu, membaca itu menghafal. Membaca kan tidak menghafal, membaca itu menghafal. Betul apa enggak? Hah? Atau kalau baca gimana caranya? Kalau baca Quran, pegang mushaf, atau buka Quran di sini, atau baca, betul? Itu kan zaman Anda sekarang hari ini. Zaman Nabi ada mushaf. Zaman Nabi ada mushaf. Enggak ada. Enggak ada mushaf. Enggak ada mushaf zaman Nabi. Baru ada mushaf nanti mulai disusun sangat rapi zaman Utsman. Jauh sekali. Utsman itu baru naik jadi pemimpin tahun 23 Hijriah. Jauh sekali. Itu pun mushaf itu dibuat hanya 6 eksemplar. Ada yang mengatakan cuma 5 bahkan. Seluruh dunia Islam cuma 5 biji. 5 biji. Satu diletakkan di Madinah, di ibu kota. Nanti satu diletakkan di kota-kota besar itu. Di Kufah, di Basrah. Satu kota satu. Cuma satu. Tapi mereka manusia Qurani. Hari ini Masya Allah bersama kita berapa Quran. Sekali jalan tuh kita ada bisa 3, 4, 5 mushaf dalam diri kita. Di sini di aplikasi ada 1. Handphonenya ada 2 aplikasinya. Pegang mushaf kecil, kantongin juga 3. Ada tab, di tab juga ada 4. Ya, kalau dia bawa laptop, di laptopnya juga ada 5. Masya Allah, Quran, mushaf bersama kita, tapi kita bukan masyarakat Qurani. Allah musta'an. Mereka dulu tidak baca Quran. Bagaimana cara bacanya? Menghafal. Maka membaca itu di dalamnya include menghafal. Ya, membaca Al-Quran, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu As-Sunnah, dan yang kelima, plus satunya adalah mengajarkan ilmu apa saja. Ini urutannya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa masalah di kita adalah kita ini menjejali anak-anak kita dengan ilmu apa saja. Padahal itu nomor 5. Kita jejali ilmu apa saja. Ya belum siap lah. Jadi kita ini lompatnya ketinggian. Kalau Anda mau coba lompat, silahkan lompati tangga itu. 1, 2, 3, 4, 5, loncat langsung 5. Set. Boleh coba? Kalau keselio saya nggak tahu jawab. Jadi hari ini terjadi generasi keselio. Ini salah tulang semua hari ini generasi. Itu gara-gara kita lompat. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu buntutnya tadi, tema tadi. Kemudian hadis Nabi SAW tadi kita sampaikan, dan itu merupakan sebuah konsep yang luar biasa yang hari ini di konsep pendidikan anak itu dianggap salah satu ilmu yang paling dikagumi adalah ilmu tentang fase perkembangan anak. Ya, dan hari ini kita akan coba melihatnya bagaimana Islam memandang hal itu, karena hari ini dianggap bahwa itu ilmu paling luar biasa. Lihatlah, Islam punya fase usia yang Allah gambarkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Ini urutannya, supaya kita tahu. Baik, teman-teman rahmati Allah. Urutan orang dalam tema sampai punya keturunan, selalu para ahli ilmu memulai dari memilih pasangan. Pilih pasangan. Dan tema memilih pasangan itu diingatkan betul. Takhayyaru linutafikum. Fa'innal irqa dassas. Pilihlah kemana kau semainya nutfahmu. Pilihlah
kemana kau semainya spermamu. Fa innal irqa dassas. Karena irq itu nasab, keturunan. Gen. Itu dassas. Dia punya pijakan yang dalam di dalam diri seseorang. Pijakannya dalam sekali. Ini ilmu penting sekali juga. Teman-teman, ilmu nasab itu Masya Allah, ilmu penting sekali. Itu ilmu yang mudah sekali, dan dengan itu Anda bisa menganalisa siapapun dengan sangat mudah. Apalagi anak sendiri. Anak ini punya kecenderungan apa, punya bakat apa, arahnya kemana, itu mudah sekali dengan satu ilmu ini. Yaitu ilmu nasab. Tahu ilmu nasab? Itulah mengapa dulu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sangat dihormati oleh masyarakatnya, diantaranya karena dia punya ilmu nasab. Sehingga dia mendapatkan gelar An-Nasab, ahli nasab. Dan itu diturunkan ilmunya pada putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah pun mendapatkan sebutan An-Nasabah, pakar nasab wanita. Apa penting ilmu nasab itu? Karena orang, teman-teman, ini mudah, nanti antum boleh setelah ini silahkan dicek. Cek. Rasul SAW ketika menyampaikan tentang wanita yang dinikahi, tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha, wa maliha, wa nasabiha, wa diniha, fadfar bidadin taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal. 1, karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka carilah yang punya agama, kalian akan beruntung. Ya, kalau dapat 4-4-nya, maka ini surga sebelum surga. Oh gitu ya? Ini kalau dapat antum 4-4-nya surga. Tapi kalau tidak, maka cari yang punya agama saja. Ada ilmu nasab di sana. Kenapa nasab begitu penting? Jadi jangan diremehkan nasab itu. Bukan berarti nanti orang yang nggak jelas nasabnya kemudian tidak berkesempatan untuk jadi baik. Bukan. Saya cuma ingin katakan bahwa yang nasabnya jelas itu ilmu besar sendiri. Di dalam riwayat lain bunyinya bukan nasab, tapi lihasabiha. Pakai ha. Kalau nasab pakai nun. Nasab ini hasab. Apa bedanya? Dia mirip tapi beda. Nasab itu adalah kita ini anak siapa? Saya Budi Azhari bin ayah saya bin kakek saya. Kita terus gitu serata. Itu adalah nasab. Nasab saya. Kalau hasab adalah apa karya besar nasab saya. Jadi saya tanyakan ke ayah saya, ke kakek saya, terus ke buyut saya. Begitu saya lihat, oh ternyata nasab saya itu rata-rata mereka adalah umpamanya seorang pemimpin. Oh, ternyata seorang ilmuwan. Oh, ternyata mereka ini rata-rata adalah seorang pebisnis yang sangat dermawan, umpamanya. Maka itu namanya hasab. Karya besarnya apa? Itu, teman-teman, di dalam tema pernikahan, terutama untuk menikahi wanita, itu penting ditimbang. Nabi sampaikan. Dan itu, tema itu, nanti kalau Anda ingin tahu anak-anak kita, anak-anak Anda nih, mudah sekali caranya. Anda cek nasab ke atas. Suami istri cek nasabnya ke atas. Anda lihat. Hasabnya ada di anak-anak kita. Gampang? Bisa ya? Makanya pernah tidak ada PR sekolahan ngecek nasabnya? Ada nggak? Pernah nggak? Ada, harusnya ada, Pak. Saya di sekolah saya selalu cek nasab anak-anak. Itu ilmu paling mudah. Betulan, teman-teman. Anda, mohon maaf, sekali lagi, saya mohon maaf. Bahkan Anda tidak perlu ngundang seorang psikolog untuk menganalisa tentang kecenderungan, bakat, apa. Boleh aja, silakan aja diundang. Tapi Anda tidak, bahkan subhanallah, dimudahkan dalam Islam ilmu ini. Mudah sekali Anda menganalisa kemana bakat anak ini. Karena tadi, al-irq dassas, bahwa nasab hasab orang itu bekas pijakan dalam dirinya sangat kuat. Sangat kuat. Jadi kalau tadi nasabnya kepemimpinan, anak ini punya jiwa kepemimpinan. Nasabnya ternyata ilmuwan, punya jiwa sebagai seorang ilmuwan. Begitu seterusnya, ya, dicek nasabnya. Kalau ada dalam dirinya, itu dipantik sedikit, itu langsung nyala besar. Ya, yang lain bisa meniru dia, tapi harus berjuang sekuat tenaga karena nggak ada dalam dirinya. Bisa.
Tapi perlu berjuang luar biasa. Kayak ada dalam dirinya itu cuma dicolek aja itu langsung nyala dia. Paham? Baik. Itulah mengapa selalu ada pembahasan tentang memilih pasangan itu. Jadi memilih pasangan itu memang bukan asal. Dan sekali lagi teman-teman nggak cukup tema cinta itu. Nggak cukup, beneran. Kenapa? Cinta. Cinta. Ya kan? Iya. Sangat tidak cukup, teman-teman ya. Cinta itu bagian sangat penting di dalam rumah tangga. Sangat penting. Dan itu ada pembahasan sendiri. Rasul Muhammad membahas tentang cinta. Para sahabat membahas cinta. Mereka jatuh cinta. Mereka punya cinta. Ya, mereka diayun oleh cinta. Para ulama menulis buku-buku cinta. Oh iya, ulama-ulama itu pakar-pakar fikih, tafsir, hadis. Mereka juga nulis buku cinta. Dan pembahasan cintanya luar biasa. Luar biasa pembahasan cinta. Saya biasanya punya majelis, namanya majelis cinta. Jadi cinta, saya ngumpul sama anak-anak muda. Jadi santri-santri saya yang umurnya sudah balik kemudian terus ke atas sampai terusnya SMA segala macam. Saya bilang daripada kalian cuma ngumpet-ngumpet, ya kan, ngumpet-ngumpet kemudian suka pacaran apa itu nggak menarik. Sini, saya ajari sekalian tentang cinta. Duduk sini. Sini, saya ajari tentang cinta. Betulan. Saya punya majelisnya. Sini. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu yang mahal. Tapi harus tahu caranya. Harus tahu bagaimana cinta itu. Karena cinta yang hari ini dipelajari itu cinta picisan murahan. Gitu ya. Coba apa indahnya cinta berakhir dengan bunuh diri itu cinta indahnya apa? Ya kan? Lah itu Romeo dan Juliet. Terus indahnya apa gitu? Kisah begitu loh indahnya apa? Gitu? Subhanallah ya. Kalau itu versi Eropa. Versi Arab juga ada. Qais dan Laila. Laila Majnun. Tahu artinya apa Laila Majnun? Majnun Laila aslinya. Majnun Laila itu adalah laki-laki yang gila gara-gara Laila. Itu benar-benar gila, teman-teman. Benar-benar gila dia. Itu saking cintanya. Jadi dia pernah menciumi anjing. Ini salah satu ceritanya. Itu dalam syair panjang. Dia ciumi anjing kemudian dia bilang, bukan karena anjingnya, tapi karena anjing ini pernah melewati kampungnya Laila. Saya minum dulu saya. Ya. Ya terus apa indahnya gitu loh. Apa indahnya? Sama saja kisah-kisah begitu itu ya. Namanya Qais. Itu Qais yang cinta sama Laila itu. Qais haji. Ceritanya gitu ceritanya. Begitu Qais haji dia mengadu pada Allah. Ya Allah, aku tobat dari semua dosa kecuali cintaku pada Laila. Cukup ya. Itu ada majelis sendiri tentang cinta nanti ya. Itu majelis saya dengan anak-anak saya, santri-santri saya. Ayo, saya ajari mereka. Ayo sini nak. Karena kau pasti punya cinta. Dan memang kau harus berumah tangga. Jangan saya ajari sini kita ajarkan. Karena para ulama mengajarkan. Ulama nulis kitab tentang cinta. Ibnu Qayyim nulis buku Raudhatul Muhibbin, Taman Orang Bercinta. Bicara cinta detail. Imam besar Ibnu Hazm, ulama negeri Andalus, nulis buku Tauqul Hamamah tentang cinta. Satu buku sendiri tentang cinta. Cinta. Bukan cinta pada Allah, enggak. Cinta sama cinta. Itu ulama besar nulis gitu ya. Baik. Gitu ya, jadi tema milih pasangan ini tema besar sendiri, teman-teman, karena itu menjadi tempat disemainya nutfah. Baik. Begitu masuk fase kehamilan. Fase kehamilan itu nanti cara tahu hamil itu seperti apa, Anda harus membuka, ini gampang ilmunya. Di Quran itu ada kisah-kisah kehamilan. Ya, antum buka semua kisah-kisah kehamilan. Nah, di situ panduannya. Orang hamil itu harusnya ngapain? Tahu? Buka sendiri. Kan ada kisah kehamilan istrinya Imran. Ya, yang sudah kita bahas. Kisah kehamilan istrinya Imran.
istrinya Imran itu, Anda tahu sendiri, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia sambil hamil tuh dia bernazar, ya Allah, semoga yang di dalam rahimku ini kelak menjadi hambamu yang mengabdi padamu di Baitul Maqdis. Itu doa sang bunda. Jadi bunda itu kalau hamil, Bu, anaknya banyak-banyak didoakan, kemudian diberikan visi. Visi. Di perut sudah ada visinya, coba. Ya, bukan diajari joget. Nanti begitu lahir joget ya. Kan sesuai dengan ini. Nah, celakanya, ini celakanya, Pak. Kita ditipu oleh sesuatu yang katanya ilmiah padahal tidak ilmiah. Diperdengarkan musik klasik. Tahu itu? Ya salam. Itu dulu katanya ilmiah. Begitu saya cek betul itu. Dari sekian literatur ternyata itu bukan ilmiah. Bagaimana dirusaknya generasi ini? Katanya itu menstimulus brain, menstimulus otak janin yang terjadi merusak otak janin. Bahaya loh, bahaya loh. Ini kalau kita cuma ngikut, ini panduannya, oke ya? Itu istri Imran. Nanti Anda kalau membaca kehamilan Maryam, Maryam hamil dalam keadaan sedih, dalam kesedih. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Waktu sudah mulai mules-mules konstruksi mau melahirkan itu, maka dia bersandar di pohon korma, kemudian berkata, ya Allah, andai aku mati sebelum ini lebih baik. Berharap mati saking sedihnya karena pertanyaan masyarakatnya itu memang sangat menyakitkan. Menyakit kali. Ya wajar, masyarakat nanya wajar, oh nggak ada suaminya, atau hamil. Ya kan, jelaskannya kan susah. Bagaimana jelaskannya? Mosok dijelaskan bahwa tadi ada malaikat datang bilang, susah jelaskannya. Yang terjadi adalah maka dia ya sudah sedih ngadu sama Allah. Nah, hamil dalam keadaan sedih dilarang. Ini panduan-panduan nih. Nggak boleh, Bu. Nanti buka surat Maryam itu ya. Itu Allah menggambarkan tentang sedih cuma 1 ayat. Allah menggambarkan tentang hiburan untuk ibu yang sedih 3 ayat. Nanti buka ini ayatnya. Begitu sedih, kan digambarkan tadi, sampai berharap mati loh sedihnya. Dan Masya Allah, ada penelitian tentang efek stres, tekanan, sedih pada ibu yang hamil, ternyata berpotensi sangat besar pada cacat bayi ketika lahir. Loh, Quran loh Pak, bicara nggak boleh sedih ibu-ibu itu. Maka harus diupayakan. Ya, ibu-ibu kalau lagi hamil, tolong jangan sedih, Bu. Ya, sedih normal biasa yang kecil-kecil aja. Tapi kalau sampai dalam tekanan stres yang jangan. Kasihan nih bayinya, ya. Dan bapak-bapak, kalau ibunya lagi hamil, tolong jangan bikin sedih. Gitu Pak? Saat hamil. Itu panduan-panduan Qur'ani loh ya. Bayangkan hiburannya luar biasa. Saya sampaikan agak lebih sedikit detail. Karena ayat setelahnya mengatakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Maka tiba-tiba ada suara dari arah bawahnya. Jadi kan dia duduk di ketinggian pohon korma, bersandar di pohon korma, kemudian di bawahnya itu ada lembah. Maka ada suara dari bawah. Nah, suara dari bawah itu ulama tafsir beda pendapat. Oke, di antaranya saya sampaikan salah satu pendapat. Yang ada itu adalah suara malaikat. Suara malaikat, kemudian suara itu mengatakan, Allah tahzani, kamu jangan sedih. Penting itu, ya. Penting dikirimkan, bahkan bayangkan sampai Allah. Siapa Maryam? Maryam manusia biasa. Manusia biasa, wanita dari sebagaimana wanita yang lain, tapi karena dia hamba Allah yang mulia. Kalau dia hamil lagi sedih, Allah kirim malaikat untuk menghiburnya. Jangan sedih, Maryam. Bayangkan, ibu-ibu waktu hamil sedih, masalahnya malaikat nggak datang, itu masalahnya. Makanya Anda harus pandai menghibur diri gitu ya. Dan tolong teman-temannya mampu menghiburnya. Sampaikan Allah tahzani, jangan sedih. Ya. Kalimat jangan sedih itu tidak cukup dengan kalimat. Orang sedih itu kadang-kadang, kalimat itu penting tetap. Jangan sedih ya, yang sabar ya, itu penting. Tapi tidak cukup gitu. Harus ada actionnya untuk menghilangkan kesedihan. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Itu Allah, Tuhanmu, sudah membuatkan sungai di bawah itu. Anak sungai itu ada air sungai jernih sekali di bawah. Gitu ya. Jadi di bawahnya itu lihat itu sungai itu. Itu Allah ciptakan untuk kamu.
Sampai segitunya untuk hibur ibu hamil. Jadi ada hubungan sangat erat antara air yang mengalir gemericik dengan kebahagiaan. Oh, itu perlu penelitian lagi. Betul itu? Iya. Luar biasa, teman-teman. Quran ini, Quran. Ya. Jadi manusia itu diciptakan dari air. Sehingga tidak aneh manusia ini tidak bisa jauh dari air. Bahkan kalau sedih pun harus dihibur pakai air. Masya Allah, itu ayat itu. Coba lihat ayat setelahnya. Dihibur lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua untuk hiburan. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit aliki rutaban janiyah. Itu pohon dari itu, pohon kuncang-kuncang. Dorong-dorong. Supaya berjatuhan rutop yang masak. Rutop. Korma yang lembut sekali sebelum yang matang, yang kalau yang kita makan itu sudah tamar namanya. Rutop itu yang sebelum yang lembut sekali ya, tahu ya? Manis sekali lembutnya. Itu banyak sekali ilmunya. Saya coba tanya. Coba saya cek. Lihat ya. Ibu hamil lagi mules. Terus pohon kurma diguncang-guncang. Kira-kira gerak nggak itu pohonnya, Bu? Kebayang nggak? Bagaimana rutop mau jatuh? Wong goyang aja enggak pohonnya. Itulah mengapa para ulama selalu mengatakan begini, teman-teman. Para ulama mengatakan selalu menggunakan ayat ini untuk bab ikhtiar. Manusia itu tugas cuma berusaha, biar Allah yang menjatuhkan kurmanya. Gitu loh. Anda tugasnya berusaha kok, bukan menentukan. Tugasmu itu bukan menentukan. Sudah, jangan orang tidak boleh putus asa. Tugasmu apa? Berusaha. Udah, berusaha. Orang lagi mules, suruh guncang pohon kurma, nggak gerak lah. Tapi itu yang bisa dilakukan, lakukan itu. Nah, begitu dilakukan itu, Allah kasih jaminan. Tusaqit aliki rutaban janiyah, berjatuhan itu rutop itu. Ya. Nah, jadi tadi kan ibu sedih kan, disuruh guncang pohon kurma. Ibu tahu cara guncang pohon kurma? Nah, pohon kurma tuh kan kayak pohon kurma. Sekarang wahuzi itu kan diguncang-guncang gitu. Bukan, saya cuma bilang gini ke teman-teman, ini iseng aja. Ibu yang lagi hamil itu sekarang kan pada senam hamil. Kenapa nggak antum ciptakan senam hamil, namanya adalah senam mengguncang pohon kurma? Lahiran loh ini, saya bercanda tapi serius. Serius. Betulan Pak ini. Makanya, iya. Oke, Ibu dapat inspirasi? Oke ya. Ibu-ibu yang paham Pak, kita kan. Oke, begitu kurma berjatuhan mau diapakan? Fakuli, washrobi, waqarri aina. Makanlah, itu yang jatuh makan itu. Washrobi, minumlah. Itu ada air yang digemericik, itu bisa diminum langsung. Waqarri aina, dan senangkanlah hatimu. Buatlah matamu berbinar-binar bahagia. Jadi ada hubungan sangat erat antara bahagia dengan kurma. Diganti semboyannya ya. Jadi makan kurma untuk Anda bahagia. Itu Quran. Rutop, hubungan sangat erat antara makan rutop dengan bahagia. Oh, Masya Allah kan? Iya. Fakuli washrabi wa qarri aina. Dan kemudian Allah sampaikan setelahnya, kalau nanti ada orang nanya lagi, kan pada nanya tuh, ini bapaknya siapa? Itu kan sumber kesedihannya itu. Maka Allah menyampaikan, kalau ada yang nanya-nanya terus gitu, katakan, faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Nanti kamu jawab saja, saya puasa bicara, ya kan? Saya nggak mau bicara dengan kalian. Artinya jauhi sumber kesedihannya. Karena yang membuat dia sedih adalah pertanyaan-pertanyaan orang. Paham ya? Coba antum lihat. Itu wanita sedih sampai Allah yang mendesain cara menghiburnya. Begitu pentingnya dan pelajaran betapa ibu hamil tidak boleh sedih. Kamu ya, itu panduan ibu hamil tuh. Masih ada lagi yang lain, nanti cari lagi yang lain. Umpamanya hamilnya istrinya Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah.
Sarah dapat kabar gembira, kemudian nanti lahir itu, walaupun tidak panjang kisahnya. Ya, nanti dicek. Kemudian nanti ada ayat tentang kehamilan dalam Quran. Indah sekali loh ini, ya kan? Luar biasa. Ya, itu tema kehamilan. Ada pembahasan sendiri tema kehamilan. Paham ya? Oke. Lahir. Itu lahir, Masya Allah. Lahir itu. Kelahiran itu oleh Quran disebut hamil dan kelahiran itu disebut oleh Quran dengan dua kata. Yang pertama adalah wahnan ala wahnin. Yang kedua adalah hamalat hukurha wa wadu'at hukurha. Yang pertama adalah ibu yang hamil sampai melahirkan itu lemah terus bertambah lemah, makin hari makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kalau yang kedua adalah yang kedua adalah hamil dalam keadaan susah payah, melahirkan pun susah payah. Memang itu perjuangan ya, Bu. Itulah perjuangan wanita itu. Itu kenapa Allah hargai syahid bagi yang meninggal saat melahirkan. Karena itu perjuangan luar biasa. Ya. Baik, dan itu melahirkan. Makanya begitu besarnya Allah berikan bukan cuma syahid. Penghargaan yang Allah berikan bukan cuma syahid. Yang Allah berikan adalah sampai nanti kalau ibu lihat, pokoknya di surat Al-Ahqaf 15 yang kita bahas. Di sana ada pembahasan tentang hamalatu ummuhu kurha wa du'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ada hamil, ada melahirkan, ada menyusui sampai sapihan 2 tahun. Oke, 3 nih. Hamil, melahirkan, menyusui. Ini ayat konteks Al-Ahqaf 15 itu adalah konteks birrul walidain. Bakti pada orang tua. Orang tua akan mendapatkan bahagia anak-anaknya kelak menjadi anak yang sangat berbakti. Padahal ayatnya itu menarik. Wassainal insana biwalidayhi ihsana. Allah merintahkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kedua orang tua berarti kan bapak sama ibu. Tapi begitu bicara tentang bapak ibu, ayat itu tidak nyebut bapak sama sekali. Jadi bapak harus ridho, Pak. Walaupun ada berjibaku, bekerja dari pagi sampai ketemu pagi, nggak disebut di ayat itu. Dan itu yang disebut ada ibu-ibu, 3 tadi itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan akhirnya para ulama mengatakan bahwa mengapa ibu itu 3 kali di atas ayah? Sejak di hadapan anaknya. Untuk tahu ya, ummuka, kemudian baru abuka. 3 kali itu. Karena wanita punya 3 kelebihan yang tidak dipunyai laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap rendah tentang 3 amal sangat mulia ini. Karena ini adalah tiket, kalau Anda jalankan dengan baik, insya Allah, Allah akan berikan bagi Anda anak-anak yang kelak berbakti pada Anda di usia tuanya. Jangan diremehkan ini. Hamil, mulia. Melahirkan, mulia. Menyusui, mulia. Ya. Jadi memang cara kita berpikir kita balikkan lagi memang. Kita kembalikan. Makanya teman-teman, ini kita suka menghina tuh. Kalimat orang tua dulu itu Masya Allah, saya bilang beberapa kalimat mereka luar biasa. Di Indonesia dikenal dengan istilah sumur, dapur, kasur. Itu dihina oleh wanita hari ini, oleh peradaban hari ini, itu dianggap itu kuno. Bagaimana kuno? Bagaimana kuno? Itu panduan dahsyat disederhanakan oleh bahasa nenek moyang kita. Oke, sumur, urusan sumur, cuci baju lah apa, dapur, kasur. Dan itu Islam sekali. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, teman-teman, Anda harus tahu apa yang harus diajarkan. Sekolah sampai profesor nggak apa-apa, nggak ada urusan. Itu sekolah aja, nggak ada masalah. Tapi mereka harus tahu di mana tugas utamanya. Ya, oke. Apa tadi itu? Melahirkan. Begitu melahirkan, menyusui. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Bagi siapapun yang menginginkan kesempurnaan susuan. Ya, adapun bagi mereka yang dianugerahi anak, itu bagi ayahnya, maka harus memberikan rizki
dengan cara baik dan memberikan pakaian dengan cara baik. Jadi kita urek ayat ini, Pak. Karena kalau kita baca terjemahannya begitu, kita dapat tapi kurang dalam. Pertama adalah wal walidatu yurdi'na auladat. Kata yurdi'na menyusui. Para ibu menyusui 2 tahun sempurna. Ya. Sebelum kata yurdi'na kata 2 tahun. 15 abad lalu Quran sudah mengatakan penyusuan itu 2 tahun sempurna. 2 tahun. Ya, kurang dari itu tidak sempurna, lebih dari itu tidak sempurna. Oh ya, hari ini dua-duanya sudah dilakukan penelitiannya. Dua-duanya, kurang dan lebih sudah dilakukan penelitiannya. Semua penelitiannya, PBB, melalui lembaga-lembaga PBB, dari mulai lembaga kesehatan sampai lembaga anaknya, mengakui bahwa menyusui yang sempurna 2 tahun. Quran bicara 15 abad lalu, nggak perlu PBB. Betulan, Pak? Jadi jangan menunggu orang kafir untuk menguatkan kita. Kita punya Quran. Ya. Nah, kemudian yurdi'na. Yurdi'na menyusui. Menyusui itu menggunakan fi'il mudhari dalam bahasa Arab di situ. Yurdi'na itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja. Kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Jadi digabung. Jadi bentuk sekarang dan yang akan datang. Itu menggunakan fi'il mudhari. Itu artinya aktivitas menyusui terus-menerus. Dan ini hari ini pun yang diserukan oleh lembaga anak-anak dunia bahwa menyusui 2 tahun itu sudah cukup dianggap menyusui ketika menyusui itu diganti dengan kata ASI. Air susu ibu. Padahal air susu ibu tidak sama dengan kata yurdi'na. ASI sama menyusui beda. Betul? Betul, Bu? Hah? Kok susah banget kan? Betul kan? Iya kan? Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Susu hasilnya. Terus menyusui prosesnya. Betul. Karena kalau Anda menyusui, dan ini konsep hari ini cuma level itu, rendah levelnya. Quran maunya bukan itu. Jadi kita anggap sudah sama, Pak. Sekarang pun menyusui 2 tahun. Iya, tapi hari ini itu. Kalau ibunya sibuk, diperes susunya, diletakkan di kulkas, nanti dihangatkan. Kemudian dikasih bayi. Itu sudah cukup untuk ilmu hari ini. Quran tidak mau itu. Quran maunya fi'il mudhari. Kata kerja bentuk sekarang dan terus-menerus akan datang. Kata kerjanya, menyusuinya, bukan cuma asinya. Proses menyusuinya. Mengapa? Karena teman-teman, menyusui itu bukan hanya memasukkan nutrisi pada anak. Di menyusui itu ada interaksi ibu dan anak. Dan demi Allah, kalau ibu kehilangan usia 2 tahun menyusui itu, kok tidak dimanfaatkan dengan baik, demi Allah itu usia emas yang tidak akan pernah kembali untuk ibu. Usia itu spesial untuk ibu, bahkan bapak aja enggak. Enggak punya. Bapak enggak punya usia sampai 2 tahun, bapak enggak punya, Pak. Kalau sampai itu hilang, Anda akan menyesal karena itu tidak pernah kembali. Setelah itu Anda tidak pernah punya spesial itu. Ibu itu. Disitulah Anda akan leluasa, puas untuk memasukkan semua hal yang Anda mau pada anak yang Anda susui. Tatapan mata Anda, senyuman Anda, belayan lembut tangan Anda, bicara Anda, ya salam. Itu nggak ada duanya. Nggak ada yang mengintervensi Anda siapapun itu. Ya kan? Nyesel tuh, Bu? Nyesel. Makanya kalau sudah nyesel, memang kalau ngaji sama saya biasanya nyesel. Begitu nyesel, saya udah bilang, ayo buka pabrik lagi. Supaya yang kemarin salah, kita ulangi lagi dengan cara yang lebih benar. Kan gitu kan? Namanya ilmu kan untuk diamalkan. Ya gitu ya. Betul nggak? Gelandang kiri saya semangat banget bilang betul. Ya, itu contoh, Bu. Itu di Masya Allah. Itu baru yurdi'na. Auladahun haulain kamilain liman arada. Tiba-tiba domir, kata gantinya berubah. Gitu ya. Oh, itu cara ngaji Quran ya. Nanti mau saya dalami di sini atau mau saya terusin? Karena ini panjang. Nanti tadaburi lanjutannya. Ayatnya sudah saya tunjukkan di tadaburi. Nanti kalau nanti Allah kasih usia, kita bisa jumpa lagi. Bismillah.
Gini, kira itu pembahasan nanti tugas ayah waktu usia menyusui itu apa di ayat itu adanya. Wa 'alal mauludi tugasnya ada 3 tadi. Liman arada ayyuti marradha. Kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun. Ya, itu bacalah ayatnya. Ya, baca. Jadi tugas bapak itu tugas kebijakan, tugas memfasilitasi nutrisi, kesehatan bundanya, dan tugas memberikan pakaian yang baik. Itu tugas ayah. Tapi aktivitas menyusui itu tidak ada yang bisa mengintervensi bunda. Itu Allah khususkan waktu untuk Anda, hanya untuk ibunda. Karena begitu selesai sapihan, teman-teman, begitu selesai menyapih, maka usia dari 2 selesai itu, masuk ke 3 itu, sampai usia 7 tahun, wah itu sudah mulai masuk ayah. Karena sudah lepas dari Anda. Lihat bagaimana prosesnya. Anak ada dalam rahim bundanya. Dia ada di dalam tubuh bundanya. Begitu dia keluar, itu enggak Allah lepas. Tidak. Masih ditempelkan di susu bundanya. Paham? Enggak langsung lepas. Tapi pelan-pelan begitu menyusui, begitu menyapih susuan, lepas dia. Mulai dilepas pelan-pelan. Lihat bagaimana tahapan luar biasa. Begitu dilepas, ada ayah di sana yang menerimanya. Maka mulailah masuk ayah, ibu mulai masuk di dalam mengasuh di usia 3 sampai 7 tahun. Oke ya, ini saya lewati, ini perlu pembahasan sendiri. Kenapa 7 tahun? Kenapa batasnya 7 tahun? Karena Rasul bersabda. Ya, fase perkembangan anak itu dalam Islam, Masya Allah. Kata Rasul bersabda, kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati, abna 7 sinin, wadribuhum alaiha, abna 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'. Ajari anakmu, perintahkan anakmu sholat umur 7. Pukul anakmu kalau 10 tahun belum sholat. Dan pisahkan tempat tidurnya. Oke, ada 7, ada 10. Ya, 7, para ahli ilmu menyebut ini adalah awal tamyiz. Awal usia tamyiz. Tamyiz itu artinya kemampuan memilah. Kemampuan memilah. Kemampuan membedakan. Ini pahit, ini manis, ini panas, ini dingin, ini baik, ini tidak baik, ini bahaya, ini manfaat. Anak 7 tahun sudah harus bisa. Jadi kalau nanti kita punya anak 7 tahun kok belum bisa memilah, itu ada yang salah tuh, Pak. Ya, kalau sampai ada yang nggak bisa memilah di 7 tahun, ada yang salah di sebelumnya berarti. Ya. Karena anak sudah mulai bisa memilah, artinya dia sudah mulai bisa memakai akalnya dengan lebih baik. Dia bisa memilah dengan akalnya. Di saat itulah maka perintah utama dan pertama yang wajib adalah sholat itu masuk. Di saat seperti itu. Tamyiz. Masuklah sholat. Sholat masuk itu tugas Anda memerintah. Banyak pembahasan tentang tema di sini. Tentang usia 7 tahun. Dan itu usia mulai diperintah. Kalian tahu perintah ya, teman-teman, perintah ya. Perintah itu ya perintah. Ayo nak sholat. Ayo zuhur. Ayo ke masjid. Itu perintah. Nanti ada pertanyaan tentang bagaimana sebelum 7 tahun. Itu ada pembahasan sendiri. Ya, tapi perintah itu 7 tahun. Nah, para ahli ilmu mengkiaskan, menyampaikan, apakah juga di umur 7 itu anak mulai diperintah untuk ibadah lain seperti puasa Ramadan ini contohnya? Ya? Sebagian ahli ilmu mengatakan iya. Karena tidak ada ayat dan hadis yang khusus tentang kapan anak mulai diajari puasa, maka dikiaskan dengan hadis itu. Karena hadis itu adalah memerintahkan tentang kewajiban besar yaitu sholat. Maka ini juga kewajiban besar yaitu puasa. Diperintah iya, tapi baru latihan tentu. Sebagaimana mereka baru latihan sholat. Namanya baru latihan sholat teman-teman ya kadang jalan, kadang mogok, kadang nggak sholat. Kadang sholat di awal waktu, kadang sholat sudah mau akhir, kadang ada sholat jamak takdim, jamak takhir, ya kan? Namanya juga latihan, namanya baru latihan. Tapi Anda harus perintah, terus perintah. Jadi, maka puasa dikiaskan ke situ. Agak berbeda pembahasannya tentang pakaian. Pakaian. Ada pembahasan tentang kapan anak perempuan mulai diajari berpakaian hijab. Ini ada ilmunya, teman-teman, bukan cuma semangat doang. Ada ilmunya, dibahas oleh para ulama. Ya.
Apakah disamakan dengan ini atau tidak disamakan dengan ini? Ya, oke. 7 tahun, itulah mengapa Quran mengatakan tentang sholat. Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas hal itu. Jadi nyuruh anak sholat itu, Bapak Ibu, itu harus sangat sabar. Sabarnya tidak sabar biasa. Bukan wasbir. Wasbir itu dan bersabarlah. Dalam bahasa Arab, wasbir itu dan bersabarlah. Quran tidak mau wasbir, maunya wastobir. Kemasukan huruf to. Kalau wasbir itu wawu, alif, sod, ba, ro. Wasbir. Artinya dan bersabarlah. Tapi Quran memasukkan huruf to di dalamnya untuk masalah perintah sholat bagi keluarga. Jadi wastobir. Para ahlimu mengatakan ini dalam bahasa Arab. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kullama zadal mabna zadal ma'na. Kalau ada huruf ada ketambahan satu saja huruf, maka akan ketambahan juga maknanya. Itu bahasa Arab. Jadi wasbir dengan wastobir artinya sama-sama sabar. Tapi yang wastobir, Allah menginginkan kesabarannya berlipat-lipat. Makanya jangan heran kalau anak disuruh sholat susah, karena memang Quran sudah bilang itu. Jadi mohon yang sabar, yang sabar, yang sabar, yang sabar, berlipat ganda kesabarannya. Wastabir 'alaiha. Ya, itu anak-anak. Bayangkan kesabaran coba dihitung. 7 tahun mulai diperintah sholat, kita jagain betul sampai evaluasi besar tentang sholat 10 tahun. Itu evaluasi. Kalau puasa kita masukkan sama. 7 tahun kita mulai ajar, kita perintahkan, 10 tahun evaluasi besarnya. Jadi teman-teman, ibadah wajib itu sangat terlambat kalau mereka sudah menjelang balik baru kita ajari. Terlambat sekali, apalagi sudah balik baru belajar. Itu telat sekali. Oke? 7 tahun mulai. Bayangkan, 7 sampai 10. Berapa tahun? Ya, 3 tahun paling tidak. 3 tahun, itu 3 tahun, kali berapa hari dalam setahun, kali 5 waktu. Antum harus punya kesabaran seperti itu. Yang laki-laki dituntuni ke masjid tiap sholat 5 waktu. Ayo nak ke masjid, ayo nak ke masjid. Tiap hari. Wastabir 'alaiha. Yang sabar. Nah, maka susah banget keluarga kalau bapak-bapaknya nggak ke masjid. Anaknya mau gimana terusan gitu loh. Ya? Iya. Karena dengan bolak-balik ke masjid itu ada banyak sekali nilai yang didapat. Loh gimana? Baru duduk asar tadi, baru sholat asar. Baru juga duduk di rumah, aktivitas, aktivitas. Tahu-tahu ada lagi, Allahu Akbar, maghrib lagi. Berangkat lagi ke masjid. Pulang ke rumah, baru juga ngapain, tahu adzan Allahu Akbar, isya lagi. Balik lagi ke masjid. Bayangkan itu yang sebenarnya salah satu targetnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang dimau dia bolak-balik. Begitu hidup sepanjang hidupnya 5 waktu di masjid itu supaya dia menjadi orang yang hatinya digantung di masjid. Mu'allaq itu digantung. Jadi gini, maksud digantung. Kita, karena masjid urusan laki-laki yang sebenarnya lebih utama. Bapak ini, nanti habis ini kita keluar dari masjid. Tapi Anda tahu, hati Anda ketinggalan di sini. Digantung di masjid sini. Ini hati-hati teman-teman semua ditempel di sini. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, Anda akan selalu merindukan masjid. Karena Anda tahu hati Anda nggak Anda bawa. Hati Anda ada di masjid, digantung di masjid. Dan saya sudah bicara masjid kemarin panjang lebar. Kalau laki-laki betah di masjid kayak kemarin itu. Saya pahami. Makanya peradaban di situ mulainya. Ya, di situ nyangkut, masuknya di situ. Makanya Allah berfirman. Surat An-Nur 35, 36, 37. 36 fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Jadi yang ke masjid itu laki-laki. Laki-laki itu spesial memang tema masjidnya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubul absar. Kaum laki-laki itu. Ya.
Dan itu saya sering bilang juga, kalau mau nyari mantu, Anda harus cari yang ada di masjid. Kok mantu absen di masjid, nggak pernah ada di masjid, coret dari calon mantu. Itu bukan laki-laki. Karena yang laki-laki sejati itu adalah yang mampu ke masjid. Kadang teman-teman, kita ini jagoan bela diri. Wah, itu gym itu rajinnya minta ampun, badan keker-keker. Tapi ke masjid nggak kuat. Jalan kaki ke masjid nggak kuat, lemes dia. Iya. Makanya, yang laki-laki sejati, rijal, teman-teman, kata rijal artinya apa? Laki-laki kan? Di dalam bahasa Arab, kata rijal, jamak dari kata rojul, itu terkandung di dalamnya kata rujulah. Akar katanya rujulah. Tahu rujulah? Rujulah itu artinya dalam bahasa Indonesia jantan. Tahu jantan? Bukan cuma laki-laki, karena ada laki-laki yang tidak jantan. Paham ya? Jadi terkandung di dalam kata rijal, itu ada kata rujulah. Jadi kalau Anda ingin, putri Anda ingin mendapatkan laki-laki yang jantan, itu yang rajin ke masjid. Itu orang dahsyat. Paham ya? Itulah mengapa orang yang hatinya tergantung di masjid kelak dilindungi Allah. Di hari kiamat saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Ya. Baik, itu sambil kita lewat-lewat saja itu ya. Jadi masuklah 7, masuk sampai tema 10. 10 itu evaluasi besar-besaran memang. Cek betul. Jadi harus cek sholatnya. Sampai kemana sholatmu nak? Dicek itu. Setelah dijagain 10 tahun berhenti sejenak, cek. Sholatnya dicek, puasanya dicek. Itu ibadah-ibadah besarnya dicek. Di 10 tahun. Nanti karena di 10 tahun ada tema baru yang dimasukkan. Lihat, bertahapnya dalam Islam. Nggak bisa semua ditiban di depan itu. Fafarriqu bainahum fil madhaji. Pisahkan tempat tidurnya. Itu pembahasan panjang lagi. Itu pembahasan panjang lagi. Tentang wafarriqu bainahum fil madhaji. Pisahkan tempat tidur itu. Ini kalau laki dan perempuan, ya. Tema ini tema laki dan perempuan. Kalau Anda punya anak, laki dan perempuan, kalau salah satu dari mereka 10 tahun harus pisah tempat tidurnya. Gitu ya. Dan ini pembahasannya panjang sendiri karena ini ada nilai yang sangat besar. Nilai sangat besar dalam Islam. Ya. Selain dia mempertegas kelaki-lakian dan keperempuanannya, di sana juga ada pembahasan tentang tarbiyah jinsiyah. Yaitu pembahasan tentang pendidikan seksual. Dan seterusnya, itu pembahasan panjang sendiri. Ya. Nah, kalau sudah 10 itu, maka artinya ibadah-ibadah wajib itu sudah mulai masuk di sana. Ya, kayak pokoknya tema berpakaian Islami, perempuan berhijab, bapaknya gitu ya. Itu kalau di dalam madhab Syafi'i, itu kapan anak perempuan mulai diajari berhijab? Kalau di madhab lain itu ada sebutan angka usianya. Tapi kalau di madhab Syafi'i unik kalimatnya. Itu tidak berdasarkan usia. Karena bisa jadi keadaan beda-beda. Kan kalau pakaian itu kan tujuannya menutupi aurat. Ya, di antaranya menutupi aurat, yang paling penting. Maka dalam madhab Syafi'i, kapan anak perempuan mulai diajarkan menutup hijab, memakai pakaian hijab? Jawabannya adalah indama tushtaha. Ketika dia mulai diminati. Ya, temannya mulai senang lihat dia kan gitu, teman-teman laki-lakinya mulai senang lihat dia, mulai kelihatan cantiknya apa. Berapa usia menjadi bisa jadi malah kurang dari karena bisa berbeda-beda. Betul? Dan itu semua latihannya itu. Latihan itu semua itu menuju satu titik besar. Ini pemberhentian besar. Yang itu menjadi evaluasi besar buat kita, apakah kita berhasil didik anak atau ada yang salah sebelumnya, yaitu ketika mereka balik. Ketika mereka usia balik, maka ini harus terevaluasi semuanya, maka semua ini sudah Allah siapkan sampai umur 10. 10 itu rata-rata belum balik. Bahkan sampai hari pun belum balik. Itu hikmah luar biasa. Padahal balik lebih cepat hari ini. Dulu zaman Nabi 15 tahun, hari ini bisa 12 tahun, 13 tahun, bahkan kurang dari 12 tahun. Sudah balik. Ya, karena memang terlalu cepat matangnya fisik anak-anak, itu dikarenakan apa yang masuk dalam dirinya, apa yang dipandangnya, apa yang didengarnya, dan seterusnya. Yaitu karena lingkungan yang rusak, maka balik lebih cepat. Tadi saya sudah katakan waktu workshop. Saya menduga, wallahu alam, kalau zaman ini kembali menjadi baik, dugaan saya balik anak-anak akan kembali 15 tahun. Dan itu zaman yang sangat siap. Usia segitu nyaman, Pak, 15 tahun. Karena kalau sudah balik itu kalau sampai meninggalkan ibadah sudah dosa loh. Sudah dosa sendiri loh. Bayangkan kalau 15 tahun kan masih punya waktu panjang kita menyiapkannya. Dari 10 saja, kita masih punya 5 tahun loh.
untuk ke-15, betul ya? Sangat cukup waktu kita untuk menyiapkan. Nah kalau 12 tahun balik, Masya Allah, mepet banget persiapan kita. Sementara kita nggak ngerti cara menyiapkan dan terlalu santai. Bagaimana sudah? Sudah baliknya lebih cepat, kita cenderung santai menyiapkannya. Zaman Nabi disiapkan dengan begitu matang, padahal baliknya masih 15 tahun. Ya, itu PR-nya. 15 tahun atau berapa ini, usia balik itu usia kita memberhentikan, mengevaluasi besar-besaran tentang di mana posisi kita sebagai orang tua, apakah kemarin pendidikannya sudah benar atau tidak. Dia sudah bertanya, karena anak itu kalau sudah balik, teman-teman, sudah sama kayak kita. Kita ini bapak ibunya orang dewasa, balik. Sudah balik. Balik itu sudah sama kayak kita. Yang lebih dahsyat lagi ada. Di surat An-Nisa ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Anak itu, anak terutama sebenarnya, ujilah anak-anak itu hingga ketika mereka mencapai usia nikah. Usia nikah usia berapa? Usia nikah usia berapa? Hatta idza balagun nikah. Itu ayatnya. Jelas kalimatnya. Mereka mencapai usia nikah. Usia nikah usia 20 tadi ceritanya. Itu di workshop sana itu. Itu harapan. Usia nikah itu usia berapa? 25 udah telat banget, saya pengen 20. Di bawah 20. Serius. Lihat ajaibnya Quran, teman-teman. Bukalah nanti terjemah. Ada yang pegang Quran? Coba buka terjemah. Baca sekarang. Saya tunjukkan. Ini ajaib banget. An-Nisa ayat 6. An-Nisa ayat 6. Baca Bu, terjemahnya Bu. Surat 4 ayat 6. Sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ada yang lain nggak terjemahannya? Sampai mereka sama semua. Sampai mereka mencapai cukup umur untuk menikah. Itu umur berapa menikah? Oke. Bapak Ibu, kalau gitu nanti tugasnya membuka tafsir. Saya kasih sekarang. Anda akan heran begitu Anda buka tafsir. Kalau sudah balik, mestinya sudah siap nikah. Ilmunya, kesiapan, kematangan psikologisnya, segala macam. Makanya supaya kita tahu betapa jauhnya pendidikan kita hari ini. Itu kan nikah. Kenapa Quran tidak mengatakan kata hingga ketika mencapai usia balik? Kan bisa. Karena Allah yang memberikan pelajaran kepada kita. Nah, terus gimana kan? Dan jangan heran. Dulu betul-betul zaman sahabat ada yang nikah umur segitu. Usia Fatimah radhiyallahu anha. Dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berapa? 16 kurang dikit. Usia tidak lama setelah balik. Itu putri manusia terbaik. Dan Fatimah menjadi salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia di akhirat. Anda bisa bayangkan. Setahun berikutnya punya anak Hasan. Artinya setahun berikutnya siap jadi bunda. Ya salam. Di mana kita dengan pendidikan hari ini kayak begini modelnya? Itu loh Pak maksud saya. Betapa kacaunya pendidikan hari ini. Oke ya, siap ya? Ya, ini mukotimah lah, nggak apa-apa. Bismillah. Buka-buka ayatnya, minta ampun sama Allah. Ya Allah nih ilmu kita nggak cukup. Yes, kita minta ampun selama ini kok begini ya. Ternyata kita nggak ada panduannya. Betapa lengkapnya panduan Quran itu. Tadi saya belum bergeser dari Quran. Saya baru berputar di sekitar Quran. Kita belum masuk ke kitab-kitab ulama, belum masuk itu. Artinya di Quran begitu luar biasa panduan itu. Ya, kita minta ampun ya Allah, ampuni dulu. Didik anak kok ternyata nggak ngerti selama ini. Sejauh itu ternyata. Sejauh itu. Dari itu amanah kita. Pantas Quran kita dengan Quran sahabat sama. Quran kita dengan Quran tabiin sama. Tapi mereka memimpin bumi, kita nggak ngapain hari ini. Kita begini-begini saja gitu ya, karena kayak begitu memang itu keadaannya. Bismillah ya, Bismillah ya Allah, bimbing kita, ampuni kita, anak-anak jadinya begini saja. Saya biasa Bu, minta maaf ke anak-anak saya. Kalau memang saya kok salah dalam mendidik, saya bukan ayah yang sempurna, ya saya maaf. Ya,
Jadi kalau salah didik yang minta maaf. Sehingga jadimu cuma kayak begini karena kesalahan dan bunda. Ya, kan yang salah minta maaf itu mulia. Ya, begitu ya. Kok ditutup pengajian dengan nyesek, gimana ceritanya nih? Gak apa-apa ya. Karena kebesaran itu bermula dari kegundahan. Kalau saya pulang dari Melbourne, berhasil membuat Bapak Ibu gundah, berarti saya sukses. Ya, Anda tahu, Rasul Muhammad SAW mendapatkan wahyu bermula dari kegundahan 3 Ramadan. Apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hira? Satu jawabannya, kegundahan. Gundah melihat umatnya. Gundah melihat kejahilian yang ada sekelilingnya. Ya, maka kemudian Nabi mengasingkan diri karena kegundahannya orang baik di tengah masyarakat rusak. 3 Ramadan dalam hitungannya, kemudian mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disitulah solusi cahaya datang dimulai. Ya. Makanya ini kegundahan yang positif. Maka tadi saya bilang, kalau saya pulang dari sini berhasil membuat Bapak Ibu gundah, saya berhasil, alhamdulillah. Karena itu akan mudah-mudahan menjadi energi yang membuat kita masuk ke dalam Quran. Karena panduan itu ada di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada kita hikmahnya walaupun selesai sempurna tapi tidak. Mengingat waktu, kita buka sesi tanya jawab hanya untuk 2 pertanyaan mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang tadi mau saya tanyakan pas workshop, cuman karena banyaknya antusias peserta jadi nggak sempat saya bertanya. Ustaz, bagaimana cara yang paling efektif untuk memotivasi anak-anak untuk belajar Al-Quran ini? Ini dalam konteks yang baik-baik, Ustaz, yang menghafal Quran dan macam-macam. Apakah bisa diiming-imingi dengan sesuatu hadiah atau apa, atau ada alternatif yang lebih bagus dari itu? Mungkin itu aja. Ya, teman-teman rahmati Allah, pendidikan itu ada 2 hal yang di semua bab pendidikan, ada 2 hal yang harus Anda pegangi. Harus Anda lakukan di semua hal. Di semua. Lagi ngapain nih? Lagi ngajari sholat, lagi ngajari puasa, lagi ngajari baca Quran, lagi ngajari matematika, lagi ngajari akhlak, lagi menanamkan adab, lagi apapun. Ada 2 hal yang harus Anda selalu pegang. 1, keteladanan. 2, doa. Pegangi 2 hal itu. Di semua lini. 1, keteladanan. 2, doa. Berdoalah pada Allah SWT, minta agar dimudahkan anak kita belajar. Setiap sujud titipkan, sematkan doa untuk anak-anak. Selipkan doa di setiap sujud kita. Tidak untuk mereka dimudahkan Allah untuk belajar Al-Quran Karim. Yang Allah mudahkan, pasti mudah semuanya. Ya, itu doa. Yang kedua, keteladanan. Ini penting. Keteladanan itu artinya, Anda harus ngasih contoh ke anak-anak. Kalau anak-anak disuruh ngafal, Anda harus ngafal. Ya. Kalau Anda disuruh anak-anak rajin baca Quran, Anda harus rajin baca Quran. Itu tidak usah Anda suruh, anak-anak akan ikut Anda. Kalau Anda lebih berani, lebih bagus lagi. Saya kasih lebih berani. Yaitu, bilang ke anak-anak, nak, yuk sekarang kita lomba. Fastabiqul khairat dalam menghafal Quran. Ayah, bunda, kamu. Bismillah. Kita mulai bareng, yuk. Start bareng mulai. Bismillah. Udah lomba setiap hari. Nanti 1 bulan ke depan kita laporan. Sampai mana? Saya jamin kita kibarkan bendera putih. Anak-anak kan Masya Allah kan anak-anak gitu. Gak apa-apa. Tapi itu memacu anak-anak dan memicu anak-anak. Dan istabiqul khairat itu, berlomba dalam kebaikan. Masya Allah, betulan. Itu keteladanan. Saya, kalau sudah 2 itu, nah masuk baru poin berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh diiming-imingi untuk anak-anak? Boleh. Boleh. Untuk anak-anak boleh. Ya, tapi ada catatannya. Perhatikan catatannya. Diiming-imingi umpamanya gini, ayo nak, kalau nanti kau bisa store 1 juz, maka akan ayah atau bunda berikan ini. Kalau kau bisa 10 juz, diberikan ini. Kalau kau bisa 30 juz, berikan ini. Boleh, sangat boleh. Tapi ada catatan penting. Ya, catatannya, simpel saja. Setiap Anda memberikan hadiahnya, ketika anak berhasil, tolong kasih kalimat ini. Lihat kalimat ini, tolong dikasih. Karena bahaya. Kalau ini ada bahayanya kalau selalu anak bergerak gara-gara iming-iming duniawi, itu bahaya.
karena nanti semua yang dilakukannya karena faktor duniawi dan itu tidak ikhlas namanya. Kan gitu kan? Makanya ini boleh tapi pakai catatan. Catat kalimatnya begini kalau bisa. Begitu Anda sampaikan ini ya, Anda ucapkan terima kasih, berikan penghargaan dengan lisan dan pujian, berikan doa yang paling tulus atas prestasi dia menghafal 1 juz di bulan ini. Gitu pokoknya. Begitu Anda berikan, kemudian Anda bilang, nah ini yang ayah bunda berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan janji Allah yang Allah telah sediakan untuk kamu. Pahala, kemuliaan, apa yang kelak akan kau dapat sebagai ahli wa khassatu, sebagai keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tahu bahwa hadiah ini nggak ada artinya buat mereka. Ini cuma hanya sedikit saja dibandingkan apa yang Allah siapkan untuk kamu. Setiap Anda ngasih, saya nitip kalimat itu saja. Ya, tolong dilakukan dan nanti Anda akan melihat efeknya. Kapan-kapan ketemu saya, laporkan ke saya. Saya mau dengar efeknya. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ustadz atas paparannya. Tapi saya penasaran, jadi bagaimana Rasul itu menyiapkan para putri-putrinya untuk menjadi seorang ibu? Terima kasih. Iya. Bahasanya panjang lagi nih. Iya. Nggak apa-apa ya, kan kita juga tidak mungkin merengkuh sekaligus jalan ya, nggak apa-apa. Pertanyaan ini menarik. Bagaimana dulu Rasul, para sahabat menyiapkan anak-anak mereka, menyiapkan generasi mereka sehingga mereka sangat siap di usia masih seawal-awal. Ya, jadi nanti mohon juga ditarget, tapi targetnya juga perlu tahapan ya. Mungkin anak 1, anak kedua makin hari makin baik. Dari anak 1 ke anak 2, anak ketiga harus makin baik, gitu ya targetnya. Bertahap, tapi memang seperti yang tadi saya ceritakan di workshop tentang usia 20 tahun umpamanya, itu kalaupun tidak langsung mencapai itu, paling enggak ada tahapan menuju ke situ. Maka harus disiapkan betul semuanya. Fatimah radhiyallahu anha sangat bersyukur punya ayah adalah Rasul Muhammad SAW dan punya bunda adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sangat bersyukur untuk itu. Ibunya Khadijah radhiyallahu anha itu wanita yang telah menyita seluruh cintanya Nabi SAW. Walau dia berbeda dengan cinta Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, ungkapan cinta Nabi pada Khadijah adalah ruziqtu hubbaha. Aku mendapatkan rizki cintanya. Jadi anugerah besar cinta itu. Cintanya Khadijah buat Nabi mencintai Khadijah itu sebuah rizki. Bahasa Nabi itu rizki, betul buat saya. Makanya ketika Khadijah meninggal, Rasul tidak mampu menahan dirinya untuk menyebut Khadijah. Itu pasti membuat istri lain marah lah. Aisyah marah, semua marah istrinya. Sudah meninggal, Khadijah bahkan dimakamkan 500 kilo dari Madinah. Di kota Mekah sana kan. Tapi jarak itu tidak bisa memisahkan hati Nabi dari Khadijah. Itu. Sehebat apa Khadijah, supaya nanti turunnya Fatimah, pelajari tentang Khadijah. Kuncinya di Khadijah. Kita nggak punya waktu ya. Kuncinya di Khadijah. Tentu sang ayah, Rasul Nabi SAW mau jelas. Nabi itu, kalau yang Khadijah, ibu mudah belajarnya. Kalau Nabi saya sebutkan sekarang. Nanti artinya Khadijah radhiyallahu anha itu bunda yang luar biasa, sehingga fokusnya Khadijah di dalam rumahnya mendidik putra-putrinya. Putra-putranya meninggal kecil-kecil, putri-putrinya sampai menikah semuanya. Dan putri-putrinya semuanya istimewa. Fatimah radhiyallahu anha yang paling istimewa. Dan Fatimah radhiyallahu anha disebut sebagai satu dari 4 wanita terbaik di muka bumi. Ya, di dunia dan di akhirat. Dan ada Fatimah, ada Khadijah, ada Asia istrinya Fir'aun, dan ada Maryam putri Imran. Nah, pelajari Khadijah, kita akan tahu bagaimana hasilnya. Itu Fatimah radhiyallahu anha. Rasul SAW itu memperlakukan putri-putrinya dengan sangat baik, sangat lembut. Disebutkan bahwa ketika, pokoknya ini yang bercerita bahkan Aisyah radhiyallahu anha,
ketika Rasul sedang bersama Aisyah, kemudian tiba-tiba Fatimah datang, putrinya, dan sudah menikah dengan Ali. Sudah menikah padahal. Bukan lagi anak kecil, sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Itu kalau datang, Masya Allah, Nabi berdiri, Nabi sambut putrinya dengan kalimat yang sangat baik. Nabi peluk putrinya. Itu sudah menikah loh. Nabi peluk putrinya, dan Nabi persilahkan duduk di tempat yang dimuliakan. Itu perlakuan Nabi pada putrinya. Ya, jadi Anda tahu bagaimana nyamannya putri-putri Nabi sehingga mereka tumbuh dengan sangat nyaman. Ya, itu kunci besar ya. Nanti detailnya ya kapan-kapan ya. Itu kunci-kuncinya. Saya cuma ngasih kunci memang. Saya ninggal banyak kunci di 10 hari ini. Nanti kuncinya tolong dipakai, jangan ditaruh aja, dipakai, dibuka, isinya ada apa ya. Antum buka. Saya ngasih kunci banyak banget kunci saya tinggal di sini. Kapan-kapan saya ambil lagi kuncinya. Gitu ya. Nanti buka, cari buku-buku tentang Khadijah. Ada banyak buku tentang Khadijah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Satu lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kebetulan lagi sedang hamil ya dan mendengar cerita tentang Alhamdulillah. Semoga Allah jaga. Amin. Tadi kan salah satu tidak boleh sedih ya. Tidak boleh sedih. Iya. Dan saya dalam persiapan melahirkan itu justru banyak introspeksi. Dan introspeksi itu menghasilkan gundah tadi. Jadi apakah introspeksi yang gundah tadi adalah positif atau gimana sebaiknya? Gundah itu setidaknya ada 2 jenis. Gundah yang positif dan yang negatif. Gundah yang negatif itu kita diajari untuk berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Ham itu kegundahan. Huzn itu kesedihan. Kita diminta berlindung. Kalau sampai itu, kalau kesedihan, kegundahan itu membuat kita berhenti, membuat kita jatuh, maka itu negatif. Anda harus berlindung dari itu. Tapi kegundahan Nabi SAW yang tadi saya ceritakan, bahkan ada buku, bagus banget, buku judulnya Humumud Da'iyah, kegundahan para da'i. Sampai ada buku itu, Humum Ad-Da'iyah, kegundahan para da'i. Kegundahan itu kegundahan yang menggerakkan malahan. Jadi ini malah bahan bakar. Ini malah energi. Kegundahan yang menjadikan energi kita untuk bergerak makin positif, makin baik, makin ke depan, terus bergerak. Ya, itu positif. Gimana? Insya Allah baik. Tapi tolong hibur diri, disenangkan. Semoga Allah jaga, berikan keturunan saleh-salehah insya Allah. Baik. Saya agak satu lagi itu. Assalamualaikum. Saya numpang tanya, kalau misalkan mendidik anak, batasan apa yang kita harus keras atau tegas, atau batasan mana sampai kita masih mentolerir kenakalan mereka, entah ketidakdisiplinan mereka, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Judulnya hukuman dalam rumah tangga. Berarti jam 12 baru selesai nih. Hukuman dalam pendidikan Islam judulnya. Pada pendidikan Islam. Gimana jawabnya ya? Meringkasnya gimana dalam 2 menit? Ya memang tema pendidikan tidak mungkin dalam sehari 2 hari ya kan. Sudah bilang kemarin bahwa saya mencoba memberikan berbagai rasa, siapa tahu ada yang bisa dinikmati ya kan. Oke. Gini, batas apa yang bisa kita tolerir untuk banyak kenakalan apa anak-anak? Gini, teman-teman. Pertama, saya juga minta betul orang tua belajar ilmu dan supaya tidak salah dalam mendefinisikan kenakalan. Karena jangan-jangan bukan nakal. Gitu. Jangan-jangan bukan nakal. Jangan-jangan memang itu sudah benar. Anak-anak kecil-kecil, kita punya anak kecil-kecil, ya kan? Sekarang supaya anak-anak itu diam, sama orang tuanya dikasih gadget. Atau dikasih apa, duduk diam. Memang duduk manis, tapi ngerusak anak-anak. Kalau ini Anda tarik, Anda sembunyikan, tidak ada juga game segala macam tidak ada,
Anak-anak tidak mungkin diam, dia akan terus bergerak di rumah, ya kan? Dia yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas, yang ini ditengkurapin, ini dikembalikan, geser sono, geser sini, tarik sana, tarik sini, gumbrang, pecah, ya kan? Anak-anak, dia nulis papan tulis, papan tulis cuma sampai segini, nggak cukup, panjang terus sampai ke sana. Itu anak-anak, dan itu yang benar. Itu yang benar. Ya, nggak apa-apa. Masih kecil-kecil, rumah penuh coretan, nggak apa-apa. Iya, itu kan berantakan, bukan berantakan. Indah sekali dia sedang menggambar masa depannya. Gitu, sampaikan itu. Boleh, Pak. Anda boleh ke rumah saya, Pak. Coretan dinding saya. Itu anak cuaca. Mereka berekspresi dengan dindingnya. Yang paling kecil sudah, sekarang mau 7 tahun, sudah bisa nulis dia. Sudah boleh nulis, sudah baca. Baru saya chat. Dia sudah nggak nyicil lagi. Datang ponakan-ponakan saya masih kecil-kecil lah, ini mulai lagi kan. Tapi nggak apa-apa, itu udah benar. Itu benar. Itu benar, Pak. Jadi bergeraknya anak di usia kecil, itu menambah kecerdasan di usia besarnya. Itu riwayat loh. Itu bukan kalimat saya loh. Itu riwayat dalam hadis Nabi SAW. Bergerak, mereka aktif. Jadi anak duduk itu salah. Ya, jadi saya minta tolong didefinisikan. Jangan-jangan itu nanti dianggap nakal gitu ya. Itu bukan. Atau kadang-kadang mereka berulah yang kita membuat kita jengkel. Itu kadang-kadang juga bukan karena nakal. Kadang-kadang mereka hanya ingin mengekspresikan supaya dia diperhatikan. Kadang-kadang dia cuma minta perhatian ayahnya, perhatian bundanya. Kadang-kadang. Maka dia bertingkah. Kadang-kadang. Gitu ya. Kalau pelanggaran syariat, jelas salah. Ya, umpamanya dia mukul kakaknya atau dia mukul, itu salah. Ya, umpamanya pukul mukanya apalagi nggak boleh. Atau dia mengambil hak orang lain tanpa izin, tidak boleh. Jadi pelanggaran syariat jelas. Cuma cara menerapinya juga harus bijak, harus tahu caranya. Gitu ya, itu singkat kata begitulah, Novi itu. Sulit saya menginikannya. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Budi Asari. Luar biasa animo dari jamaah mengenai topik pendidikan ini, Ustadz. Mungkin informasi untuk seluruh jamaah, Ustadz Budi insya Allah bersama kita tinggal besok. Jadi insya Allah kalau tidak salah hari Senin ya Pak ya, akan kembali ke Indonesia. Jadi Ustadz Budi akan bersama kita hanya dalam 2 sesi besok. Jadi setelah Asyar jam 3 sampai waktu berbuka, kemudian tausiah tarawih. Oleh karena itu, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu Ustadz Budi ini di Melbourne, insya Allah dengan mengambil pelajaran dari beliau.